Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 yang beranggota kelompok. Saya sendiri Lina Aisyah Lestari. Saya Fatma Rifra, absen 10. Saya Arifah Rahma, absen 5. Saya Muhammad Rehan, absen 23. Saya Rohani Izri, absen 30. Berikut adalah video dari instrumen wawancara dengan narasumber Bapak Mulyani selaku guru PPKN di Sekolah SMA 9 Jakarta. Dan saya Arifah sebagai reporter atau penanya wawancara kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Rahma Syurah dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya sebagai perwakilan kelompok akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Orde Baru kepada narasumber kita, yaitu Bapak Mulyani selaku guru PKN di SMA 9 Jakarta. Oke Pak, pertama-tama saya bakal nanya peristiwa apa yang menjadi sorotan utama pada masa Orde Baru yang Bapak tahu? Peristiwa apa? Kayak Ya. kejadian apa gitu? Banyak kejadian selama usia saya sebagian besar usia saya hidup di masa Orde Baru. Salah satu kejadian yang menurut Bapak paling berkesan atau paling Ya, menjadi sejarah gitu? di akhir masa di akhir masa Orde Baru itu ada meletusnya reformasi itu. Kira-kira kejadiannya nggak perlu detail, cuma kayak sebagian kejadian itu gimana Pak kronologisnya? Kejadiannya itu ya sangat memilukan dan sangat jujur saja itu sangat merugikan rakyat Indonesia ya, karena itu terjadi demo besar-besaran yang akhirnya mengarah kepada tindakan anarkis dari sebagian kelompok masyarakat tertentu ya, atau Bapak katakan oknum lah ya. Ya, pada peristiwa itu kan terjadi pemberontakan, bukan pemberontakan tapi suatu demo besar-besaran ya, demonstrasi mahasiswa ya, juga diikuti oleh beberapa golongan masyarakat yang terjadi bukan di Jakarta saja, juga di kota-kota besar yang lainnya. Nah, itu berdampak ya, berakibat pada terjadinya kerusuhan. Ya, kerusuhan di mana terjadi misalnya yang terjadi di Jakarta ini, penjarahan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang tidak jelas ya, yang boleh dikatakan itu menumpang dari demo reformasi yang dilakukan oleh masyarakat, oleh mahasiswa itu secara damai ya, sehingga menimbulkan kesan bahwa demo mahasiswa itu jadi menjurus ke arah anarki, padahal bukan mahasiswa yang melakukan penjarahan itu, melainkan ada sekelompok masyarakat ya, oknum-oknum itu yang menjadikan reformasi itu satu peristiwa yang jelek ya bagi masyarakat sendiri, yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Itulah. Oke, selanjutnya buat pertanyaan kedua, apakah Bapak ikut terlibat dalam peristiwa pada kerusuhan 98 Pak? Tidak. Bapak tidak terlibat, tapi Bapak menyaksikan. Mungkin yang pernah Bapak ceritakan di kelas ya, pernah Bapak ceritakan pada saat kejadian itu ya, saat hari kejadian itu ya, saat itu Bapak lagi ngajar di sekolah. Nah, kemudian kita terima berita informasi resmi dari dinas agar
sekolah dihentikan. Jadi anak-anak sekolah itu jam 10 sudah kita pulangkan karena sudah timbul kerusuhan, ya, demo besar-besaran. Nah, kemudian jam 1 guru-guru itu dipulangkan. Nah, sepanjang jalan Bapak itu jalan kaki dari Cibubur sampai ke rumah di Kramat Jati. Karena apa? Tidak ada satupun angkutan umum, ya, yang bersedia narik mereka pada pulang ke poolnya masing-masing. Sehingga saya jalan kaki sampai Kramat Jati. Nah, di sepanjang dari Pasar Induk sampai Kramat Jati, Bapak menyaksikan, bukan mulai dari Pasar Bo flyover itu. Mulai dari flyover Pasar Induk, Pasar Kramat Jati, Bapak menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kerusuhan terjadi. Nah, itu yang Bapak alami, bukan sebagai pelaku. Ya. Oke, untuk selanjutnya, apakah Bapak terkena dampak dari peristiwa kerusuhan tersebut, Pak? Dampak sih enggak, ya. Kalau ya secara khusus bagi diri Bapak mungkin enggak secara umum bagi masyarakat secara keseluruhan itu, ya, jujur saja beberapa hari, ya, kita mengalami kesulitan, ya, dalam mencari bahan pokok, bahan pangan, ya, karena pasar-pasar tutup, ya, warung-warung tutup. Nah, itu selama beberapa hari kerusuhan itu terjadi. Oke, selanjutnya buat pertanyaan keempat, Bapak tahu nggak sih Pak gimana proses pelengseran sebagai presiden, yaitu Bapak Soeharto pada masa Orde Baru, Pak? Ya, jadi kita harus diperspektifkan. Di akhir-akhir sebab-sebab timbulnya reformasi itu adalah karena di masa terakhir pemerintahan Orde Baru itu banyak hal-hal yang muncul yang menjadi sebab reformasi itu. Di antaranya KKN yang merajalela, ya, korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian terjadinya krisis moneter, ya, itu adalah beberapa sebab munculnya reformasi ini, ya, sehingga ada beberapa di kalangan mahasiswa menghendaki adanya suatu perubahan pemerintahan, menghendaki Presiden Soeharto itu segera turun. Dan lengsernya Presiden Soeharto sebenarnya ini adalah hal wajar. Akibat merebaknya demonstrasi itu, sehingga Presiden Soeharto melihat, ya, kenyataan, ya, bahwa demo ini nantinya akan kalau dia bertahan untuk memimpin pemerintahan itu akan jelek akibatnya, bukan kepada dirinya tapi kepada rakyat secara keseluruhannya. Nah, sehingga tanggal 21 Mei, ya, tahun 98, ya, dia menyatakan mengundurkan diri, lengser, katakanlah lengser, ya. Dan kemudian atas lengsernya Pak Harto, ya, dari jabatan sebagai presiden, kemudian segera MPR mengangkat B.J. Habibie selaku wakil presiden menjadi presiden, ya. Nah, kenapa diangkat wakilnya? Ini sebenarnya sudah konstitusional, sudah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang
saat itu belum dilakukan amandemen oleh MPR kan, masih Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya, belum mengalami perubahan. Di dalam salah satu pasalnya, pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa apabila presiden berhenti, mengundurkan diri, mangkat, atau meninggal dunia, ya, maka otomatis wakil presiden meneruskan jabatannya sebagai presiden. Nah, dan saat itu juga B.J. Habibie diangkat sumpah oleh pimpinan MPR, ya, yang seharusnya pengangkatan sumpah ini kan di gedung DPR MPR, tetapi saat itu gedung DPR MPR sedang diduduki oleh mahasiswa. Nah, maka dalam kondisi darurat itu, ya, diadakanlah pengambilan sumpah jabatan itu di Istana Negara. Gitu. Jadi sebenarnya berpindahnya jabatan presiden ke B.J. Habibie konstitusional. Sudah Ya. seharusnya gitu ya. Yang sudah seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya seperti hal ini, apabila Pak Jokowi mundur, itu otomatis wakilnya naik. Karena di Undang-Undang Dasar amanatnya begitu. Oke, dan terakhir untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak apa sih kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Baru sendiri? Kelebihannya, kalau bicara kelebihan dan kekurangan, ya setiap masa pemerintahan itu selalu ada, ya. Karena setiap pemerintahan itu sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ini selalu ada plus minusnya, ya. Nah, selama pemerintahan Orde Baru, jujur saja pembangunan dilaksanakan di segala bidang di mana saja melalui program-programnya yang tertuang di dalam GBHM, ya, yang ditetapkan oleh MPR setiap 5 tahun sekali, kemudian diserahkan kepada Presiden selaku mandataris MPR untuk dilaksanakan. Nah, di dalam GBHM itu sudah termuat, ya, repelita rencana pembangunan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun apa yang akan dikerjakan itu jelas tertulis di dalam garis-garis besar haluan negara itu, ya. Setiap 5 tahun sekali apa hasilnya itu terbaca. Nah, itu mungkin salah satu format, ya, nilai plus dari masa Orde Baru, ya, dari masa Orde Baru, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada saat itu terbaca, ya. Nah, salah satu kelebihannya itu adalah di mana pada masa pemerintahan Orde Baru itu kita satu sektor yang membanggakan kita adalah sektor pertanian. Ya, sektor pertanian kita mendapatkan penghargaan dari FAO, ya, di mana kita dianggap negara yang berhasil dalam bidang pertanian, ya. Dan memang, ya, pertanian saat itu menjadi sokoguru, ya, sokoguru di masa Orde Baru. Ya, di samping pembangunan yang lain, ya, pembangunan infrastrukturnya juga, ya, pembangunan pesawat terbang juga. Nah, minusnya, ya, minusnya itu dalam hal bidang sosial politik, khususnya kehidupan politik masyarakat Indonesia, ya, masih dibatasi. Nah, pembatasan ini sangat kentara sekali dengan keberadaan partai peserta pemilihan umum. Partai peserta pemilihan umum pada masa Orde Baru itu dibatasi hanya 3, yaitu 1 golongan karya dan 2 partai politik, yaitu PDI dan P3 saat itu. Jadi ada keterbatasan kebebasan politik kita, ya. Dan kebebasan politik kita juga terasa sekali di dalam tubuh pegawai negeri, yang pada saat itu pegawai negeri
boleh dikatakan diarahkan agar memilih pemilihan dalam pemilihan umum itu memilih Golkar, golongan karya. Tuh ya. Jadi suara rakyat dibatasi ya. Nah, baru terakhir kebebasan itu mulai terbuka, di mana pada masa-masa akhir pemerintahan ya, bukan masa akhir, pada masa B.J. Habibie, kemerdekaan kebebasan berpendapat itu mulai dibuka dengan keluarnya satu undang-undang tahun 1998 ya, undang-undang yang menyatakan kebebasan berpendapat di muka umum. Tuh. Oke, sekian dari wawancara kali ini. Terima kasih buat Pak Mul sudah menjadi menjadi narasumber untuk wawancara kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.